Oke teman-teman, saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Namun di sini saya akan membahas ya, mungkin ini sebagai pandangan bagi teman-teman semua dan juga saya pribadi, bahwa sebenarnya pemikiran ini menurut saya harus dihapuskan, dan juga pemikiran ini harus kita kita pahami. Sebenarnya Indonesia jika ingin berprestasi harus membutuhkan beberapa elemen untuk bisa meningkatkan prestasi timnas, baik di kelompok umur U19, U23 maupun timnas senior. Nah, banyak sekali ya, apalagi saat SEA Games saat ini, banyak berita yang mengatakan atau beredar bahwa sebenarnya SEA Games kali ini mengandalkan local pride atau pemain-pemain lokal, dan sepertinya ada kontroversi antara kedua pelatih, yakni Indra Safri dan juga Sintayong. Walaupun menurut saya kedua pelatih ini juga baik-baik saja dan berteman akrab, namun saya tidak tahu mengapa akhir-akhir ini banyak yang membandingkan sebenarnya kekuatan local pride ini sangat diuntungkan dan diunggulkan. Nah, sedangkan Sintayong ya, pelatih timnas Indonesia, itu lebih mengandalkan pemain-pemain keturunan dengan beberapa alasannya. Nah, di sini saya akan membongkarnya. Di sini stop local pride, pemain keturunan punya hak untuk bela timnas. Nah, itu adalah judul pentingnya atau poin pentingnya. Nah, saya akan membahasnya satu persatu. Nah, permasalahan ini sebenarnya muncul ketika ya beberapa tahun yang lalu Indonesia juara Piala AFF U16 ya. Ya, ketika timnas Indonesia mau naik podium dan disorot oleh kamera, salah satu pelatih timnas, yakni pelatih kiper Marcus Horizon, mengatakan bahwa local pride, local pride, local pride. Nah, kemudian banyak menimbulkan spekulasi bahwa ini adalah perbandingan atau membanding-bandingkan antara pelatih Sintayong dan juga pelatih lokal. Nah, dan juga pemain-pemain lokal. Nah, di sini pun muncul lagi bahwa setelah diklarifikasi, Marcus Horizon mengatakan bahwa itu bukan sebuah sindiran dan itu bukan sebuah perbandingan, namun itu euforia yang ia lakukan karena timnas Indonesia berhasil menjuarai. Namun setelah itu banyak sekali muncul kontroversi mengenai local pride ini. Nah, kemudian ditambah lagi ketika di SEA Games kali ini ya, Indra Safri ya, pelatih timnas U23 yang menukangi SEA Games ya, mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia ini memiliki potensi di pemain-pemain lokal, dan dia ingin membuktikan bahwa yang ia bawa itu bisa untuk mendapatkan emas ya, dan ia sangat yakin sekali bahwa dengan pemain-pemain lokal ini dia ingin atau berambisi untuk mendapatkan emas, dan target PSSI jelas, target PSSI ya ingin mendapatkan emas. Namun lagi-lagi ya banyak sekali yang beredar ya, media kemudian berita juga beredar bahwa ini sebuah perbandingan, dan ada yang mengatakan bahwa memberatkan bahwa ini adalah salah satu bagaimana menggoyahkan Sintayong atau mengkode Sintayong ya, agar Sintayong itu paham atau tahu bahwa pemain ini loh, pemain-pemain lokal yang bisa diandalkan timnas Indonesia, bukan pemain keturunan. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya, pemain keturunan ini sebenarnya punya hak yang sama untuk membela timnas Indonesia. Nah, tapi lagi-lagi karena ada batalnya para pemain keturunan karena sistem yang lama menimbulkan kecurigaan. Nah, apakah itu cara oknum untuk menghambat proses atau tidak? Nah, kita ketahui ya, sebenarnya para pemain keturunan ini memiliki daya tarik ya untuk membela timnas Indonesia. Seperti contohnya kita tahu Kevin Dix, kemudian kita tahu juga yang saat ini ya, yakni Justin Hubner. Belum lagi ada Jim Crew, kemudian ada lagi Kay Boham, Max Christoffel, dan juga beberapa pemain-pemain keturunan yang lain. Nah, namun dari pemain-pemain keturunan ini ya, saya yakin 100% mereka memiliki hati untuk membela Indonesia. Namun lagi-lagi ya, saya di sini tidak menuduh, saya tidak berspekulasi, namun saya ingin sesuai dengan argumen saya. Saya berpikir bahwa dengan proses pemain naturalisasi yang lambat,
itu yang membuat pemain-pemain keturunan ini berubah pikiran untuk membela timnas Indonesia. Nah, dan yang terjadi karena proses permainan atau proses berkas yang lama itu membuat para pemain-pemain yang memiliki usia muda malas untuk mengurus proses naturalisasi karena sangat lama, dan imbasnya sampai saat ini kebanyakan pemain-pemain yang ingin membela timnas Indonesia ya seperti di tahun 2013, 2015 itu usianya di atas 28 tahun. Nah, itulah yang terjadi karena apa? Proses pemain keturunan ini yang membutuhkan waktu yang lama. Nah, mungkin dari kepengurusan baru Erick Thohir nanti ya bisa mengupayakan agar lebih dipercepat. Nah, ini pun dengan bantuan diaspora internasional, kedubes RI di luar negeri dan lain sebagainya. Ini diharapkan agar nantinya pemain keturunan ini punya hak yang sama untuk membela timnas. Nah, seperti itu. Karena kita tahu seperti pemain-pemain lokal ini sangat mudah ketika ada panggilan dari PSSI, mereka tinggal hanya izin di klub. Nah, mungkin kendalanya cuma di klub. Apakah klub mengizinkan atau tidak? Selain itu, pemain lokal sangat mudah. Nah, begitupun dengan pemain keturunan. Diharapkan sangat untuk bisa membela Indonesia dengan mudah. Nah, dengan beberapa proses ini. Nah, kemudian pemain keturunan ini juga memiliki hak yang sama ya menurut saya untuk membela timnas Indonesia. Jadi mungkin ya yang saat ini masih dalam kutip memiliki pemikiran bahwa local pride dan hanya pemain lokal yang ingin menjadi bagian timnas saja. Dan di sini menurut saya tidak menuduh ataupun apa ya, mungkin dari beberapa oknum ya yang kontra dengan pemain keturunan ini yang mungkin ada di beberapa elemen itu diharapkan ya stop lah demi perkembangan sepak bola nasional. Ya, saya harap pemikiran-pemikiran yang menolak pemain-pemain keturunan itu ditiadakan lagi. Ini demi prestasi timnas, ini demi kepentingan timnas. Jika sudah berbicara tentang kepentingan timnas, berarti berbicara tentang harkat dan martabat bangsa Indonesia. Nah, kemudian yang selanjutnya permasalahan lagi muncul, sebenarnya pemain keturunan ini memiliki hak yang sama. Tetapi lagi-lagi ya ada grup anti Sintayong. Nah, di sini saya jelaskan mengapa demikian. Karena itu berpengaruh terhadap pemain keturunan. Mengapa ada grup anti Sintayong kemudian berpengaruh terhadap pemain keturunan? Karena salah satu pembuat salah satu alasan dibuatnya grup tersebut itu adalah agar Sintayong mengurangi pemain-pemain atau mengurangi pemanggilan pemain-pemain keturunan karena dianggap tidak efektif untuk membela timnas Indonesia. Nah, itu adalah salah satu isi atau alasan mengapa dibuatnya grup anti Sintayong. Nah, di situ saya kutip dari beberapa media, memang benar. Nah, memang inilah yang sebenarnya pemikiran-pemikiran seperti ini. Jadi untuk pemain keturunan ini memiliki hak yang sama seperti pemain lokal. Dia juga memiliki hak karena separuh dari darahnya ataupun keluarganya itu dari Indonesia. Dan jika dirinya memang ingin membela Indonesia, mengapa tidak? Jadi tidak ada pembatasan atau identifikasi bagi pemain-pemain keturunan atau intervensi untuk membela timnas. Nah, kemudian yang selanjutnya pembatasan pemain keturunan. Nah, di sini mungkin saya agak kecewa sebenarnya. Beberapa waktu lalu ada pembatasan di BRI Liga 1 tentang pemain keturunan ini. Nah, ini menurut saya kemarin-kemarin itu harus dihapuskan, dan alhamdulillah ya, saya tidak tahu siapa yang memunculkan ide ini sehingga klub Liga 1 harus membatasi pemain keturunan. Dan untung saja Erick Thohir juga membahasnya dan mengiyakan aspirasi dari pecinta sepak bola nasional untuk membatalkan regulasi ini. Karena kalau jika terjadi regulasi ini, tentu pemain keturunan akan merasa diintervensi dan diintimidasi di negara sendiri. Nah, itu. Nah, kemudian solusi, mungkin di sini saya ingin memberikan solusi yang harus ditawarkan dari beberapa permasalahan local pride ini. Yang pertama yakni semua pemain yang memiliki hati membela timnas itu berhak
berhak untuk membela timnas Indonesia. Karena apa ya? Indonesia ini menurut saya adalah negara yang memang terhormat dan kedaulatannya penuh, konstitusinya jelas. Jadi tidak ada bagi siapapun yang memang memiliki hati membela timnas ditolak untuk menjadi bagian timnas. Selagi memiliki hati membela timnas, memiliki skill, potensi, itu adalah salah satu penunjang agar Indonesia memiliki prestasi. Nah, jadi semua pemain keturunan yang memiliki hati untuk membela timnas, saya rasa itu boleh-boleh saja untuk membela Indonesia, baik itu di U19, U23 maupun senior. Nah, kemudian selanjutnya tidak boleh ada intimidasi proses pemain keturunan gabung timnas jika ingin berprestasi. Nah, ini solusi yang kedua. Jadi tidak boleh ya, baik itu orang dalam ya, atau saya sebut oknum yang mengintimidasi pelatih atau asisten pelatih ataupun stakeholder di timnas Indonesia untuk membatasi pelatih itu untuk menyiapkan skema atau skuad. Jadi saya harap ini bisa menjadi gambaran ya bagaimana timnas Indonesia harus berprestasi dengan tidak adanya intimidasi dari pihak manapun. Dan yang ketiga, solusi yang ketiga di sini, berikan kebebasan bagi pelatih. Nah, jadi ini yang menjadi hal yang sangat saya teman-teman ya, sangat saya tekankan bahwa kebebasan pelatih untuk memilih materi pemain ini menurut saya ini harus didukung penuh. Jangan sampai nantinya ada kontra ya, ada kontra dalam pemanggilan pemain, karena pelatih itu pasti sebelum memanggil pemain memiliki alasan-alasan tersendiri. Dan juga saya beberapa media ya, dan juga beberapa waktu yang lalu ya, Sintayong pun juga sudah mengatakan bahwa dirinya saat ini sudah fokus untuk membuat kedalaman timnas Indonesia karena para pemain naturalisasi sudah bisa gabung. Nah, artinya jika nantinya Sintayong menginginkan pemain keturunan lagi, ya diharapkan semua stakeholder itu harus mendukung apa yang Sintayong mau, karena ini adalah bagian dari proses. Nah, Sintayong juga memiliki misi untuk membuat pondasi Indonesia lebih kuat. Nah, dan Sintayong ini juga sangat bagus dalam mengambil pemain-pemain keturunan. Dia tidak mau mengambil pemain yang memiliki usia sangat tua atau relatif tua. Dengan pemain-pemain mudanya, diharapkan timnas Indonesia ini memiliki potensi untuk bisa bersaing di level Asia. Nah, ini yang sangat bagus. Jadi untuk kedepannya ya, masalah local pride itu, pemikiran local pride itu harus dihilangkan atau dihapuskan, dan kita beri kebebasan ya kepada pelatih timnas Indonesia untuk bisa membangkitkan atau membuat prestasi yang bisa mengukir sejarah bagi negara Indonesia tercinta ini. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman tentang local pride dan pemain keturunan yang memiliki hak untuk membela timnas ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.